Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika berbicara tentang kebahagiaan, beliau berkata, kata beliau, "Hadhil mahabbatu hiya unwanus sa'adah." Al-mahabbatul mahmudah, rasa cinta yang dipuji, yaitu allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'u fi dunya wa akhiratihi. Yaitu kecintaan yang mendatangkan bagi pencintanya manfaat bagi dunianya maupun akhirat. Yaitu kecintaan yang dipuji oleh Allah, kecintaan yang menyebabkan dia mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Wa hadhil mahabbah hiya unwanus sa'adah, dan rasa cinta ini adalah tanda kebahagiaan. Wa a'dhamu anwa'il mahabbah al-mahmudah, dan cinta, jenis cinta yang terpuji yang paling besar adalah mahabbatullahi wahdahu, mencintai Allah semata, wa mahabbatu ma ahabba, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil mahabbah hiya aslus sa'adati wa ra'suha, dan cinta ini adalah landasan dari segala kebahagiaan dan adalah puncak dari segala kebahagiaan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan sebab utama kebahagiaan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah landasan segala kebahagiaan dan puncak segala kebahagiaan adalah cinta kepada Allah. Beliau juga berkata, a'dhamu sa'adatil abdi, kebahagiaan paling agung dimiliki oleh seorang hamba yaitu tafriqu qalbihi luhabbillah, dia fokuskan hatinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya sepele, tapi benar ini adalah puncak kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah punya perhatian khusus tentang penjelasan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sampai ditulis risalah doktora 3 jilid oleh seorang syekh namanya Al-Walid Al-Ali. Dia nulis 3 jilid tentang pembahasan Ibnu Taimiyah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin bahagia, berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yang paling cepat adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita kenali Allah. Sebagaimana perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sisihkan waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui aturan-aturan alamnya, melalui syariatnya. Allah kenalkan dirinya agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Allah perkenalkan dirinya namun kita tidak berusaha mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap lembar Al-Qur'an yang kita lewati pasti ada nama-nama Allah, pasti ada sifat-sifat Allah. Pelajari apa maksudnya nama-nama tersebut, apa maksudnya sifat-sifat tersebut. Kenapa ayat ini Allah tutup dengan nama ini? Kenapa ayat ini Allah tutup dengan sifat ini? Itu sangat mempermudah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sering memikirkan tentang nama-nama sifat-sifat Allah membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah jika hatimu dipakai untuk memikirkan pencipta hati tersebut, pemilik hati tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kesengsaraan jika hatimu semakin kosong dari sang pencipta hati. Orang selalu mikir dunia, lupa dengan mikir Allah, hatinya sengsara, hatinya kering. Orang yang selalu mikir Allah Subhanahu wa taala, mikir Allah Subhanahu wa taala, mikir sifat-sifatnya, mikir nama-nama, mikir syariatnya, mikir apa yang dicintai oleh Allah, mikir apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan ini sesuai syariat atau tidak? Ini benar atau tidak? Allah ridha atau tidak? Maka itu orang bahagia. Kenapa? Karena hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala butuh, kata Ibnu Qayyim, tafriqu qalbihi luhubbillah. Butuh hati ini difokuskan, dikosongkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sifat-sifat Allah. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, ada masalah yang peristiwa yang kita alami, kita renungkan subhanallah, ternyata Allah Maha baik, ternyata saya masih begini, ternyata Allah masih beginikan saya. Kita pikirkan dalam hari-hari kita ya. Bahwasanya Tuhan kita ini berikan nikmat kepada kita terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Sehingga ini membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa kalau seorang berusaha mencintai Allah, maka Allah akan memudahkan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Jika hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku
sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Yaitu Allah lebih menyambut lagi. Lebih daripada usaha kita. Usaha kita mengenal Allah, Allah lebih mudah mengenalkan dirinya kepada kita. Cuma butuh waktu. Belajar, dengar kajian tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini cara mudah kita untuk cinta kepada Allah. Nah, kalau kita sudah cinta sama Allah, kita maksiat pun takut. Ya Allah, nanti kalau Allah tidak cinta sama saya bagaimana? Gara-gara hanya melihat yang haram, gara-gara hanya mendahulukan emosi atau egoisme. Kalau saya ditinggal oleh Allah bagaimana? Kenyamanan yang Allah berikan, kalau Allah cabut bagaimana? Bagaimana sih rasanya kalau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Takutnya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Maka di antara kebahagiaan adalah fokus agar kita bisa cinta kepada Allah. Disitulah ketentraman. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tenang. Kenapa? Kita merasa Allah dekat dengan kita. Kapan kita merasa Allah dekat dengan kita, kita nyaman. Tenang aja, ada Allah. Tenang aja, ada masalah, tenang. Ada Allah. Selalu demikian. Tapi kapan hati kita kosong, yang kita pikirkan dunia, enggak pernah mikir akhirat, enggak pernah mikir Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau bahagia? Maka ini kelihatannya sepele, namun kata Ibnu Qayyim, ini adalah aslus sa'adah, ya, ini adalah puncak dari kebahagiaan, adalah landasan kebahagiaan, wa ra'suha, landasan dan puncak kebahagiaan adalah hati cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan belajar. Kita kalau belajar tentang tafsir, tentang ayat-ayat itu, subhanallah. Luar biasa ayat ini. Kenapa yang berbicara Rabbul Alamin? Tafsirnya sungguh menakjubkan. Kalau kita lihat para ahli tafsir membahas satu ayat, kita Masya Allah, kita kagum dengan Tuhan pencipta kita ini. Luar biasa ya. Bagaimana bisa begini? Kita belajar syariatnya, subhanallah, bagaimana syariat ini begitu profesional, begitu kokoh, begitu indah, begitu tahu tentang maslahat. Kenapa yang bikin tersyariat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dengan ilmu. Belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah, membuat seorang semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.